28. Ini teorinya gampang banget ya, tapi prakteknya lumayan berat, gitu loh ya, lumayan berat. Karena dengan nafsu yang lekat pada diri kita itu orang lebih mudah melakukan yang kebalikan yang dianjurkan ini. Orang lebih mudah mengakui sifat ketuhanan daripada sifat ubudiyah, daripada sifat hambaan. Padahal yang sangat diharuskan, yang dianjurkan itu harus mewujudkan sifat kehambaan. Tidak boleh mengakui sifat-sifat ketuhanan. Tuh teman-teman. Selanjutnya 128 sebelumnya ada yang disampaikan? Silakan. Adakah? Tidak ada? Baik, kalau nggak ada yang terakhir. Wah, sudah hampir 9. 128 ini yang terakhir ya, babak saja malam ini. Siapa tahu ini masih ada yang malam mingguan sambil nge-zoom. Baik, Petuah 128 masih pada bab larangan mengakui salah satu sifat rububiyah Allah. Mana'aka antat da'iya ma laisa laka. Allah melarangmu mengakui hak orang lain yang bukan milikmu. Mimma lil makhlukin. Apa yubihu laka antada ya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Jadi Allah melarang kita untuk mengakui hak orang lain yang bukan milik kita. Haram itu hukumnya. Lalu mungkinkah Allah membolehkan kita mengakui memiliki sifatnya, memiliki sifat Allah, padahal Allah Tuhan pemelihara alam semesta. Ini gampangannya gini teman-teman. Mengaku-ngaku milik orang lain sebagai milik kita saja itu hukumnya tidak boleh, haram, betul ya. Itu bajunya Mas Susada saya aku, itu baju saya, itu haram hukumnya mengaku milik orang lain sebagai milik kita. Nah ini kok mengaku-ngaku memiliki sifatnya Allah itu kan gila, lebih gila itu. Jadi nggak boleh, sangat tidak boleh. Jadi nggak mungkinlah Allah membolehkan kita untuk mengakui sifat-sifat yang ada pada diri Allah sebagai milik kita. Mengakui miliknya orang lain sebagai milik kita saja nggak boleh, apalagi dia mengakui miliknya Allah sebagai milik kita. Itu sangat tinggi ketidakbolehannya. Jadi karena babnya itu adalah larangan mengakui sifat ketuhanan Allah, kita tidak boleh sebagai manusia mengaku-ngaku mempunyai sifat ketuhanannya Allah. Nah, yang kedua ini itu perumpamannya seperti itu, mengakui hak milik orang lain sebagai milik kita saja nggak boleh, apalagi mengakui sifat Allah itu milik kita, itu enggak. Jadi Allah mengharamkan kita untuk mengaku-ngaku sesuatu yang bukan milik kita, gitu ya. Milik orang lain diaku-aku milik kita. Misalnya mengaku-ngaku kepemilikan harta yang diberikan Allah kepada makhluknya yang lain, itu ya jelas hukumnya haram. Tindakan seperti ini oleh Allah disebut sebagai udwan. Udwan itu adalah tindakan melampaui batas atau kezaliman, penganiayaan. Nah, kalau tindakan yang seperti itu saja oleh Allah dilarang, Allah melarang tindakan seperti itu, apa mungkin Allah membolehkan kita untuk mengaku-ngaku sifat yang dimiliki Allah? Kan mustahil. Ya. Mengakui milik makhluknya saja nggak boleh, apalagi ini mengakui miliknya Allah. Jadi apabila tindakan mengaku-ngaku hak milik orang lain saja itu diharamkan, ya pastilah tindakan mengaku-ngaku sifat Allah jauh lebih haram lagi sifatnya. Jadi tindakan ini merupakan kedzaliman yang sangat besar dan sangat berat. Tindakan yang melampaui batas udwan. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dirinya kaya, berkuasa, terhormat, kuat,
pinter, alim, yang dalam tanda kutip itu semua adalah sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, artinya itu sifatnya Allah. Terus banyak orang yang melakukan itu, mengaku-ngaku kayak gitu, terjadi pada sebagian banyak orang. Ini masuk kategori maksiat dan dosa yang sangat besar. Orang mengaku dirinya kaya, mengaku dirinya berkuasa, mengaku dirinya terhormat, mengaku dia punya kekuatan luar biasa, mengaku dirinya alim, yang semuanya itu adalah sifat-sifat rububiyah, sifat-sifatnya Allah. Orang yang melakukan ini masuk kategori orang melakukan dosa besar, melakukan perbuatan maksiat yang luar biasa. Nah, bahkan yang lebih gila lagi, menurut pandangan orang-orang yang arif billah, tindakan seperti itu, tindakan yang mengaku-ngaku bahwa dirinya manusia, loh, dirinya punya kekuasaan, punya kehormatan, punya kekuatan, punya kepinteran, dan semuanya itu sifat rububiyah. Menurut pandangan orang-orang arif, orang yang melakukan tindakan seperti itu dianggap sama dengan menyekutukan Tuhan, sehingga itu adalah bentuk kekejian yang paling keji. Jadi level penilaian orang-orang arif billah sampai seperti itu. Jadi orang yang menyematkan sifat rububiyah pada dirinya, itu ya dianggap sebagai menyekutukan Tuhan. Karena yang punya sifat itu kan hanya satu, yaitu Tuhan, Allah. Kok ini dia menyematkan sifat Tuhan berarti ada kekuatan di luar Allah yang setara dengan Allah karena mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Sampai seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat kecil. Kenapa kok begitu menurut pandangan orang-orang arif? Ya karena di dalam hati seseorang itu, orang yang mengaku-ngaku kaya, berkuasa, terhormat, alim, dan seterusnya lagi, itu di dalam hatinya ada sekutu Allah, ada yang menandingi Allah di dalam hatinya. Siapa itu? Yaitu dirinya sendiri yang mengaku-ngaku mempunyai sifat-sifat rububiyah, mempunyai sifat-sifat ketuhanannya Allah, baik dengan keyakinan maupun dengan ucapan. Jadi hal ini sama dengan tindakan menandingi Allah dan sombong di hadapan Allah. Oh ini loh, yang boleh mengaku sebagai yang berkuasa itu kan hanya Allah. Terus ada orang mengaku dirinya berkuasa, berarti kan sama dia menandingi Allah. Dan seterusnya. Ya. Nah, ada hadis qudsi seperti ini. Allah berfirman, kesombongan itu adalah sorbanku dan kebesaran adalah sarungku. Siapa yang menandingiku dalam salah satu sifat itu, merasa sombong dan merasa besar, maka aku akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Artinya di sini makna menandingi itu adalah mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku baik dalam bentuk orang yang mengaku bahwa dirinya itu besar, dirinya berkuasa, memunculkan kesombongan, padahal itu haknya Allah. Nah, orang seperti ini benar-benar ya mengaku dia memiliki sifat rububiyah. Itu sangat terlaknatlah sampai seperti itu, Allah sampai bilang kayak gitu. Jadi menandingi Allah. Seperti itu ya. Jadi masih nyambung dengan petuah sebelumnya tadi 127, yang diharapkan dari kita untuk memunculkan itu adalah sifat-sifat kehambaan yang menjadi kebalikan dari sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau Tuhan itu berarti ablah, ya, kita kalau Tuhan itu berkuasa, kita berarti ya tidak berkuasa, tidak berdaulat. Kalau Tuhan itu kaya berarti kita miskin. Kalau Tuhan itu mulia kita itu hina. Kalau Tuhan kuat kita lemah. Kalau Tuhan alim kita ini bodoh. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Masih sama penjelasannya. Kalau yang kita munculkan di hadapan Allah adalah sifat kehambaan, maka Allah akan mendorong untuk
diberikan sifat-sifat rububiyah kepada diri kita sehingga kita di mata manusia menjadi mirip seperti Allah itu, punya kekuatan, punya kehendak, seterusnya. Tapi kalau sebaliknya, maka yang terjadi juga sebaliknya. Kalau di hadapan Allah kita munculkan sifat-sifat rububiyah, itu kan sama dengan menandingi Allah, ya kan? Bahwa itu Allah murka banget. Maka di mata manusia kita akan dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau di hadapan Allah kita ngomong kuat, kita memunculkan, mewujudkan bahwa kita kuat, maka Allah akan membuat kita lemah di hadapan semua makhluk. Kalau kita di hadapan Allah merasa diri kita alim, maka kita akan dibodohkan di hadapan semua dan seterusnya. Berlaku kebalikannya seperti itu. Hal ini bisa dipahami mudah-mudahan ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Cukup 4 ini saja ya malam ini, pas 1 jam. Kalau ada yang mau di-sharingkan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Mbak Dia ini di rumah apa di? Di Malang, Ustaz. Oh, udah kuliah. Monggo, Mas Sujada, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ustaz. Nggak ada, Mbak Ismi? Kalau nggak ada, baiklah. Sebelum kita tutup, intisarinya malam ini tadi ada 2 bab itu. Yang pertama masih sama sih seperti bab sebelumnya ya. Jadi soal sumber apapun kebaikan yang muncul dari diri kita itu semuanya adalah Allah, bukan diri kita gitu loh. Kalau sebaliknya semua keburukan itu sumbernya kita, bukan Allah. Terus yang berikutnya tadi, tidak boleh mengakui sifat-sifat ketuhanan. Yang harus kita munculkan adalah sifat-sifat kehambaan, maka akan menjadi baik. Kalau yang kita munculkan adalah sifat-sifat ketuhanan, maka jadinya pasti akan buruk. Jadi konsepnya di hadapan Allah seperti itu. Jadi nggak boleh diberlakukan sebaliknya, meskipun kebanyakan orang terjerumus melakukan sebaliknya. Jadi ada banyak orang yang mengaku-ngaku amal baiknya itu bersumber dari dia. Kalau amal buruk itu adalah ketetapan takdirnya Allah. Terus banyak orang yang lebih suka mengakui dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang baik itu, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi di 2 bab pelajaran ini seakan-akan Ibnu Athaillah benar-benar memberi petuah kepada kita supaya tidak ikut-ikutan kebanyakan orang yang melakukan kesalahan, entah itu disadari atau tidak. Makanya oke, kita tutup. Baca surat Wal Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Istighfar dari alim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa kafarah majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa Monggo meninggalkan jejak. Yang mau foto bisa open kamera.